Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Di absen dulu ya. Pertama, Mbak Fili Hadir. terus Mbak Hasna Hadir. Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 1, yaitu ekosistem dan komponen ekosistem. Sebelumnya akan disampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama itu dengan mengamati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pemikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan atau tabel, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang keempat, dengan melakukan pengamatan atau pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ada yang tahu? Enggak. Enggak, coba kalian ingat-ingat di sekitar kalian itu ada apa aja? Entah itu hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Cacing hewan ya. Terus pohon. Nah, jadi anak-anak, ekosistem itu merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, ketika kalian memperhatikan lingkungan sekitar kalian, kalian akan menemukan makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, ada air dan oksigen. Nah, semua makhluk hidup itu tinggal bersama di suatu tempat yang disebut dengan habitat. Ekosistem itu tersusun dari dua komponen. Komponen yang pertama itu biotik dan yang kedua itu abiotik. Apa aja? Biotik Dan abiotik. abiotik. Biotik itu komponen makhluk hidup, sedangkan abiotik itu komponen benda mati ya. Komponen biotik itu contohnya makhluk hidup itu ya manusia, hewan, plankton dan tumbuhan. Sedangkan yang komponen abiotik itu contohnya kayak sinar matahari, oksigen, air dan tanah. Itu contoh dari abiotik. Perhatikan sini, perhatikan. Di sini ada dua gambar ya. Ini adalah contoh dari ekosistem. Yang ini ekosistem darat dan ini ekosistem laut. Coba kalian cermati dan sebutkan komponen yang ada di gambar ini. Pertama, ekosistem darat. Coba Mbak Fili sebutkan komponen-komponen ekosistem apa saja yang ada di sini. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidupnya. Sapi, burung, katak, Sama pohon. Ya, pintar. Komponen abiotiknya. matahari, air, udara. Ya, terus apa ini? Tanah. Tanah. Terus Mbak Oza coba komponen ekosistem dari ekosistem laut yang biotiknya dulu. Plankton ya, terus Hewan, hewannya apa ini? Ikan. Terus ada apa ini? burung, Nah, terus komponen abiotiknya? udara, matahari, air. Oke, pintar. Nah, ini tadi contoh dari ekosistem di darat dan di laut. Sebenarnya ekosistem itu ada ekosistem kecil dan ekosistem yang besar. Kalian bisa bikin sendiri ekosistem kayak bikin kolam ikan, itu ada ikannya, ada airnya, dan ada oksigen sama bisa ditanami tanaman di dalam kolam. Selanjutnya sekarang coba kalian buka buku tematiknya. Di
dibaca. Di situ ada bacaan tentang ekosistem ya. Coba. Nah, ya itu. Coba dibaca yang tentang ekosistem dan nanti coba kalian tuliskan pokok pikiran atau ide pokok dari bacaan itu ya. Sudah? Sudah. Tadi kalian sudah mencoba menuliskan pokok pikiran ya. Apa kalian tahu pokok pikiran itu apa? Lupa. Dijelaskan lagi ya. Jadi pokok pikiran itu ide yang mendasari terbentuknya suatu paragraf atau kalimat. Nah, ide pokok itu terletak di kalimat utama dan biasanya ide pokok atau pokok pikiran itu tersurat atau ada di dalam bacaan kalimat atau paragraf yang ada di buku kalian. Nah, sekarang coba buka halaman selanjutnya. Di situ ada bacaan tentang jenis makanan hewan ya. Kalian baca dulu sampai selesai. Sudah. Jadi di situ adalah bacaan tentang jenis makanan hewan. Ada berapa jenis makanan hewan? 2. Yang pertama, Makanan berupa tumbuhan. dan yang kedua, Makanan berupa hewan. nah, oke, jadi sudah paham ya, karena di situ juga ada bacaan. Sekarang tugas kalian adalah coba kalian keluar 10 menit saja, amati lingkungan sekitar sekolah, jangan sampai keluar gerbang ya. Amati dan nanti setelah kalian mengamati, kalian kembali lagi ke sini. Silahkan kalian tuliskan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya di dalam tabel ya. Ya, sekarang 10 menit saja. Sudah? Sudah. Ya, silakan coba dituliskan, dibuat tabel ya, informasi jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah ya? Sudah. Coba sini. Oke. Kita sudah hampir selesai pembelajaran. Dari anak-anak adakah yang ingin bertanya tentang ekosistem? Sudah. Tidak, berarti sudah mudeng semua ya. Insyaallah. Oke, kita review dulu pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada komponen ekosistem apa saja? Biotik, abiotik. Terus kalian juga sudah belajar menemukan ide pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah Ide yang mendasari terbentuknya ide pokok terbentuknya suatu paragraf atau kalimat. Oke, sudah pinter ya. Sekarang kalian kerjakan post-test dari ibu ya. Dikerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Sudah? Sudah. Terima kasih. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Apabila ibu ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.